Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan ya, 6 saham perbankan yang big caps, blue chip. Beberapa di antaranya itu dia masih cukup bagus ya. Jadi dia itu masih ada potensial untuk breakout all time high-nya. Kurang lebih ada 3 saham yang potensial masih ya untuk naik lagi ke atas all time high-nya. Kemudian ada satu yang lagi rally ya, lumayan jauh jaraknya dari all time high-nya. Tadi uptrend-nya masih cukup bagus sebenarnya. Kemudian ada 2 saham yang masih cenderung konsolidasi, tapi masih cukup menarik kalau yang mau buy on weakness ya seperti itu ya. Jadi saya tampilkan langsung ini untuk periode tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2023 ya. Saya akan bahas 6 saham. Saya sharekan dulu untuk grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah saham BBCA. Jadi untuk saham BBCA ini saya terus terang aja masih simpan sahamnya. Walaupun kalau kita lihat di sini Pak Sunar, BBCA ini lemot banget memang ya. Dia di range-nya 9.000 sampai dengan 9.400. Area konsolidasinya memang lumayan lama. Tapi menurut saya ini masih ada potensi untuk breakout dari all time high-nya 9.400 dengan target price berikutnya sekitar 10 ribuan ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini sebenarnya masih menarik. Kalau yang mau buy weakness sekarang ini kesempatan ya. Pasang aja stop loss-nya di area low-nya di sini kalau kita lihat 8950 ya. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya di 8950 atau agak bawah sedikit ya di 8.900 atau 8.800 seperti itu ya. Jadi intinya di sini dia masih cenderung menarik kalau mau buy weakness, tapi buy weakness itu di atas memang ya. Karena dia uptrend-nya masih cenderung menarik. Memang MA20-nya ini masih sideways ya. Jadi kalau kita lihat ini memang sideways, kesempatan ya masih menarik seperti itu ya. Target berikutnya di 9.400 kemudian 10.000 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, kadang-kadang memang ya sebelum naik dia bisa aja turun lagi ya seperti itu ya. Karena ini contohnya ya, sebelumnya konsolidasi lama gitu ya. Terus tiba-tiba dia turun ya. Ini juga sama ya, konsolidasi lama kemudian turun, kemudian dia berhasil naik lagi ya seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini bisa aja balik lagi ke 8.600 bisa aja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek, enggak ya. Mungkin yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 8.600 atau maksimum di 8.250. Tapi kalau sudah di bawahnya 8.250, menurut saya untuk BBCA ini lebih baik mungkin jual dulu semuanya walaupun dia saham bagus ya. Karena kalau di bawahnya 8.250 kecenderungan dia akan terus turun lagi ya. Walaupun sebelumnya ini turun kemudian dia rebound lagi ya. Jadi lebih baik kita jual dulu, nanti kalau dia rebound lagi mungkin kita bisa buyback di bawahnya lagi ya seperti itu. Bukan berarti kita exit, enggak ya. Kadang-kadang memang kalau kita bicara mengenai trading ya, kita bisa jual dulu sebagian, kemudian kalau dia misalnya membaik kita bisa buyback ya. Atau kalau misalnya tambah buruk lagi, tambah turun lagi ya kita jual dulu semuanya. Tapi sejauh ini BBCA masih cukup menarik, yang mau buy masih oke lah ya seperti itu. Saya masih punya juga, saya masih hold. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk BBRI. Jadi BBRI Pak Sunar, bagaimana ini setelah all time high dia di 5625 kok cenderungan dia sideways lebar. Memang sebelumnya saya bilang ya waktu dia rally naik ini ada kemungkinan untuk berusaha untuk breakout dari all time high-nya. Ternyata gagal Pak Sunar. Ya memang karena saya sudah sebutkan di video saya, ya dia masih konsolidasi ya. Konsolidasi artinya sideways ya, di jalur uptrend-nya ini masih bagus ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini low-nya di 5350 dan high-nya di 5625. Jadi dia di range itu ya, 5350 sampai dengan 5625. Selama dia masih di atasnya 5350 untuk BBRI masih cukup menarik. Yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di 5350. Artinya kalau misalnya dia ditembus ke bawah, kita jangan langsung beli. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik lagi ya, ya kita buy seperti itu ya. Nah, di sini memang selama dia masih di bawah 5450, dia ada kecenderungan akan testing area support sebelumnya ya. Ini resistance sebelumnya yang dia tembus kurang lebih ya yang saya gambarkan ya. Memang di sini kalau kita lihat, wah ini kan kurang lebih di 5250 Pak Sunar. Ya saya ikutin garis saya yang sebelumnya aja 5200. Jadi ini kemungkinan dia akan testing 5200 atau 5000 ya. Nah, seperti itu ya. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak. Jadi selama di bawahnya 5450 memang masih cenderung resiko untuk koreksi ya seperti itu ya.
Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 5350. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ya barusan kita buy ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup ya untuk BBRI ya. Masih potensial untuk breakout lagi all time high-nya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Nah, BMRI ini memang yang terakhir untuk untuk BMRI ini memang yang terakhir saya ada sell ya untuk BMRI ya. Saya buang dulu punya saya karena kalau saya lihat uh, kecenderungannya waktu dia sudah mulai turun di bawahnya ini ya 5225 saya sudah mulai kurangi posisi dan terakhir saya jual semuanya ya untuk BMRI ya. Memang di sini BMRI dia ada kecenderungan tes lagi area supportnya. Nah, trading BMRI ini sebenarnya lumayan mudah ya, saya sudah sebutkan ya. Anda tinggal tunggu buy weakness saja di 5.000, artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ya, besok paginya atau sorenya menjelang penutupan dia rebound ya seperti ini ya. Dia turun, kemudian menjelang penutupan dia naik, besok paginya juga masih di atasnya 5.000, berarti masih oke ya seperti itu ya. Anda bisa buy weakness 5.000. Tapi kalau dia turun di bawahnya 5.000, Anda lebih baik jual dulu semuanya ya, karena ada kecenderungan dia akan testing lagi 4.500. Jadi jangan heran ya, ini dia ada dua trading range, jadi gampang banget ya trading di BMRI ya, 4.500, 5.000, 5.000 dengan 5.500 ya seperti itu ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 5.000, ada kemungkinan dia akan koreksi sampai 4.500. Anda boleh buy weakness di sana. Buy weakness itu bukan berarti turun langsung buy. Kita tunggu kalau rebound mantul ke atas ya, seperti ini ya, hijau menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu turun langsung buy. Itu namanya tangkap pisau satu. Kita tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Nah, untuk BMRI ini dia masih ada potensial untuk breakout ke all time high-nya ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia all time high-nya di sini ya di area harganya sekitar 5.500-an ya seperti itu ya. Jadi dia masih ada potensial untuk naik lagi uh, dengan target berikutnya di 6.000-an ya untuk BMRI ya. Karena dia masih cukup menarik, yang mau buy tunggu aja di 5.000-an ya. Atau misalnya, oh Pak Sunar saya tunggu 5.000 nggak dikasih ya, kita buy weakness di MA20-nya aja. Jadi ketika MA20-nya dipotong, ini kan masih dites ya, belum dipotong ke bawah. Jadi kalau dipotong ke bawah, rebound mantul ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya, kita mulai buy. Ya, buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BMRI. Berikutnya untuk BBNI, Bank BNI. Ini saya juga masih hold ya untuk BBNI. Karena selama masih di atasnya 9.000 saya masih hold. Saya pasang stop loss-nya di area low-nya ini ya 8925. 8925 dan 8.850-an kurang lebih ya. Saya ada pasang dua level. Jadi untuk BBNI saya masih hold karena memang dia itu saya sudah bahas sebelumnya ya. Selama dia masih di atasnya 9.000, dia masih ada potensial untuk naik paling tidak di 9375. Memang sebelumnya di sini gagal ya, hanya sampai dengan 9.300, tapi lumayan lah ya. Kalau kita buy weakness di 9.000, jualnya sekitar 9.300-an ya lumayan lah. Walaupun untungnya mungkin nggak sampai 5% atau 10% ya. Tapi kalau dengan takaran dia itu big cap 10 chip ya, dikasih keuntungan segitu sudah lumayan lah seperti itu ya. Karena dia relatif cukup aman. Nah, kalau misalnya turun pada 9.000 ya kita kurangi posisi, turun di bawahnya 8825, kita lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 8825, dia ada kemungkinan bisa koreksi sampai lumayan jauh ya, sampai 8450. Ini sudah terjadi sebelumnya ya, dua kali. Memang yang terakhir di sini turun ternyata 1-2 hari ke depan dia naik Pak Sunar. Eh, ya memang kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kalau support sudah ditebus, tembus ke bawah, dia bisa rebound 1-2 hari ke depan. Tapi tetap di saham itu kita harus menggunakan prinsip disiplin ya. Jadi disiplin itu ada dua faktor. Yang pertama kalau dia ditembus supportnya, kita jual dulu. Kalau misalnya ada trading ya. Kalau investasi ya kita lihat fundamentalnya ya seperti itu. Jadi kalau dia turun untuk trading ya, eh, Anda jual dulu. Tapi begitu dia naik lagi, Anda juga harus disiplin buyback. Jadi disiplin bukan hanya disiplin cut loss ya, tapi juga buyback. Kalau dia berhasil rebound lagi, kita buyback. Nah seperti itu ya. Kita fleksibel aja ya. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, kalau kita misalnya sudah jual gitu, kemudian kita buyback, ternyata turun lagi Pak Sunar, itu gimana ya? Ya kita lihat kalau misalnya kena stop loss-nya ya kita jual dulu ya seperti itu. Kalau sering kena stop loss-nya mungkin kita lebih baik wait and see, belinya agak di atas misalnya
wah Pak Sunar saya tunggu di 8825 saya beli kemudian naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi ya Anda tunggu di range berikutnya 9 ribuan ya seperti itu ya. Atau di bawahnya sekalian ketika dia koreksi dalam kemudian rebound Anda barusan buy seperti itu ya supaya nggak terjebak di area sekitar area supportnya atau stop lossnya batasannya Anda perlebar tapi posisinya Anda kurangi karena kalau stop lossnya Anda lebarkan posisinya Anda banyak ya nanti kalau dia jebol support ke bawah Anda lossnya banyak ya seperti itu ya. Wah, lebih cukup tapi untuk BBNI ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Oke, berikutnya ini untuk BNGA. BNGA ini lebih cocok ke tipe yang buy high sell higher ya seperti itu ya. Ini BNGA saya sudah pernah bahas sebelumnya ya, sudah sering banget. Memang saya sebutkan sebelumnya. Jadi BNGA ini saham yang sebelumnya itu dianggap saham buku 4 ya, Big Banks buku 4 Bank Umum klasifikasi usaha yang keempat ya, yang paling tinggi levelnya ya. Nah, dia itu paling dihargai murah, selalu dihargai murah. Nah, ternyata sekarang dia sudah mulai bangkit kembali ya. Sudah mulai naik. Ini uptrend-nya masih strong ya. Yang tipe buy high sell higher ini masih menarik. Kalau misalnya Anda takut ketinggian ya, mungkin bukan tipe Anda. Tapi kalau Anda mau buy, Anda bisa tunggu buy weakness di 1500 atau di MA20-nya. MA20-nya sekitar 1553 di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah sekitar 1550-an, Anda bisa tunggu kalau dia rebound ke atas 1550 ya mantul besok paginya atau menjelang penutupan kalau dia sudah rebound kita barusan buy on weakness di MA20-nya. Tapi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya dia menarik ya. Kalau kita lihat seperti anak tangga ya. Jadi konsolidasi panjang dia breakout dia higher high. Konsolidasi turun kemudian dia rebound breakout dia higher high. Nah, ini masih potensial untuk naik lagi ke target berikutnya 1750 dan ke 2000 ya. Nah, Pak Sunar, apakah nggak ketinggian tuh Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat di bulanannya, ini rally-nya BNGA ya. Ciri khasnya BNGA itu kalau dia sideways, sideways-nya lama. Kalau dia downtrend, downtrend-nya juga lama ya. Ini bisa berbulan-bulan turun ya seperti itu ya. Ini juga bisa lama ya, berbulan-bulan turun ya seperti itu. Tapi kalau dia naiknya juga bisa berbulan-bulan ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, em, mungkin ada yang bilang, oh, Pak Sunar, saya tunggu aja buy on weakness di area ini. 1300-an karena saya takut ketinggian. Masalahnya kalau Anda tunggu di 1300, saya khawatirnya uptrend-nya sudah selesai ya. Kemungkinan dia sideways lama atau dia turun lagi ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus paham ya. Kalau kita mau saham murah, ya kita patut mempertanyakan. Sebelumnya dia naik sampai 1630. Kenapa kok dia turun sampai 1300 ya? Apakah memang eh, investor itu baik hati kasih kita kesempatan untuk buy atau memang mereka itu sudah lepas posisinya ya entah karena itu alasan lain-lain dan lain-lain ya kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya karena kalau kita tunggu di bawah resikonya memang saham itu akan makin turun karena dia sebelumnya sudah naik tinggi. Kenapa kok dia turun ya seperti itu ya? Kan pasti ada sesuatu ya seperti itu ya. Kita jangan sampai terjebak di istilahnya murah ya seperti itu ya. Ya kita harus lihat juga trennya karena kalau saham BNGA ini kalau sudah turun dalam dari kenaikannya yang tinggi ya kemungkinan dia bisa lesu lumayan lama ya seperti itu ya karena dulu itu dia sering kali em, memang secara PBV-nya BNG itu murah ya memang dia sering kali dihargai murah ya seperti itu ya tapi sekarang dia sudah mulai membaik valuasinya juga masih ada peluang ya seperti itu untuk ke 2000 masih ada ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBTN memang ini lemot ya BBTN. Tapi kalau kita lihat di sini, ini swing low-nya di sini, ini lumayan ya. Dia masih higher low ya swing low-nya ya. Jadi ini masih boleh buy weakness di 1300-an ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya low-nya 1295 terlalu dekat ya. Anda mungkin bisa pasang stop loss-nya di 1250 atau Anda tunggu sekalian buy weakness di 1250 ya kalau misalnya Anda mau murah ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1250, Anda jangan langsung buy. Anda tunggu kalau dia berhasil rebound ya seperti itu ya. Kalau ini ya seperti contohnya ya. Dia nyentuh menjelang penutupan atau besok paginya selama dia masih berada di atas 1250, Anda boleh buy ya. Itu istilahnya buy and ya. Tapi sejauh ini dia masih cukup menarik walaupun ini lemot banget ya seperti itu ya.
Nah, kalau misalnya nggak sabar menunggu, Anda tunggu sekalian kalau dia breakout ke atasnya ini ya, 1350, Anda buy, target berikutnya sekitar 1400 sampai 1410. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, breakout ke atasnya 1410, ini masih ada kemungkinan ke 1500-an ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin kalau kita lihat, oh Pak Sunar, ini 3 kali gagal loh. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali dia gagal. Apakah dia berhasil tembus ke atas nih? Jangan-jangan nanti turun lagi. Kita itu jangan sampai menggunakan analisa teknikal membatasi profit kita ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu resisten ya, itu jadikan tembok. Kena resisten langsung kita jual. Nah, yang benar adalah kalau kena resisten dia gagal, kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi bukan langsung jual seperti itu ya. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, saya jualnya di sini tuh, loh bener tuh turun lah seperti itu. Ya karena sudah terjadi. Coba kalau belum belum terjadi ya seperti itu ya. Mungkin misalnya di sini, oh ini breakout ya seperti itu ya. Nah, saya jual Pak Sunar ini karena sebelumnya dia gagal ya, naik turun lagi. Nah, ya seperti itu ya. Naik turun lagi ya. Ini breakout, wah saya jual. Ternyata, oh besok bener loh Pak Sunar loh itu turun ya. Nah, ternyata kan dia masih bisa high lagi ke 1500 ya seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, oh, Pak Sunar loh memang bener loh turunnya. Jadi jangan sampai analisa teknikal resisten itu membatasi profit kita. Ya, yang benar adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Nah, berikutnya saya akan tampilkan super sheet-nya ya. Jadi super sheet ini saya bagikan free. Ini lumayan menarik ya, dan lumayan membantu ya kesaksian beberapa member di grup kecil saya ya. Jadi kalau yang ingin join grup Telegram saya, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi Anda tinggal sebutkan aja, Pak Sunar saya berminat untuk join grup learningnya, grup kecilnya untuk mendapatkan super sheet ya. Jadi super sheet ini sangat membantu banget. Cara bacanya sudah sering saya sebutkan ya, saya nggak ulang lagi. Jadi saya bahas saham-saham yang mulai dari awal BBCA ya. Jadi BBCA ini kalau kita lihat memang super sheet score-nya berdasarkan tujuan analisa teknikal atau indikator teknikal itu rata-rata sell ya untuk BBCA. Tapi ini jangka pendeknya. Tapi kalau kita bicara jangka menengahnya, saya pakai acuan 6 bulan ya kalau BBCA. Saya masih hold ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini 6 bulan range-nya dari low-nya dan high-nya itu masih di atasnya 50%, sekitar 77,36%. Jadi masih cukup menarik kalau yang mau buy weakness di BBCA. Memang dia lemot sideways, tapi peluangnya untuk breakout all time high itu masih ada karena dia nggak terlalu jauh ya. Ini yang terakhir kan hari Jumat dia high-nya 9.100 ya. Dan 1 bulan terakhir high-nya di 9175. Ya ini nggak terlalu jauh sih ke all time high-nya. Masih peluang untuk ke 10.000 untuk BBCA. Memang harus sabar ya seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah punya, Anda tinggal pasang stop loss-nya aja. Anda bisa pasang di 8950, low-nya 1 bulan terakhir ya, atau maksimum di 8.700. Itu low-nya 3 bulan terakhir. Ya, cara bacanya seperti itu, gampang banget ya untuk super sheet. Kalau saya sih masih hold ya seperti itu karena saya percaya masih cukup menarik untuk BBCA. Oke, cukup ya. Untuk BBRI juga sama. Ini sebenarnya loh Pak Suntar jangka pendeknya kan sudah sell super sheet score-nya benar sudah sell, tapi ini jangka menengahnya 3 bulan sampai 6 bulan itu masih cukup menarik ya. 6 bulan terakhir aja dia masih di atasnya 50%-nya ya balonnya ya performance-nya ya. Antara low-nya 6 bulan dan high-nya 6 bulan dia masih di atas 50%-nya. Begitu ya. Jadi dia masih ada peluang untuk breakout dari all time high-nya 5625 ya seperti itu untuk BBRI. Memang saat ini masih konsolidasi sekitar area ini ya. 1 bulan terakhir ya 5350 sampai dengan 5600. Kalau Anda sudah punya, Anda pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di 5350. Kenapa? Kalau dia turun di bawah 5350, kemungkinan uptrend-nya itu sudah selesai, kemungkinan dia akan cenderung untuk koreksi testing area 5000 sampai dengan 4800 ya. Low-nya 3 bulan terakhir. Seperti itu ya. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek, enggak ya. Ya saya hanya menyampaikan apa adanya. Jadi memang saham itu masih bagus ya. BBRI juga masih bagus. Fundamentalnya juga masih oke ya. Jadi ya tergantung Anda lah. Kalau Anda investor mau jangka panjang, mau keep ya juga boleh ya. Ya, kalau Anda trading ya 5350 saran saya itu acuan yang terbaik untuk supportnya. Oke, berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri ini juga sebenarnya Bank Mandiri ini masih konsolidasi sekitar area 5.000 sampai dengan 5.500 atau 5.400 lah ya. Low dan high-nya 1 bulan terakhir kan 5.500, low-nya high-nya 5.400. Memang dia sudah di bawah 50% balonnya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai 6 bulan terakhir,
dia masih di atasnya 50%. Jadi ini ada kesempatan untuk buy. Istilahnya buying weakness ya, apalagi dia masih sideways. Nah, pasang aja stop loss-nya di 5.000 dan pas 950. Hati-hati kalau dia turun di banyak pas 950, kemungkinan besar dia akan tes low-nya 6 bulan terakhir di 4450. Jadi super seed ini bacanya gampang banget ya. Karena saya sering kali ditanya ya, misalnya ya, Pak Sunar, sampai MRI ini bagaimana? Nah, kalau yang tanya bagaimana itu, nah, biasanya saya tanya balik. Maksud Anda bagaimana itu apa? Apakah Anda sudah punya atau mau buy? Kalau sudah punya, ya Anda pasang stop loss-nya aja pakai acuan di super seed ini ya. Low-nya 1 bulan terakhir 5.000 kan. Kalau dia turun banyak itu, ya Anda jual. Atau pakai acuan 3 bulan terakhir ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya terlalu jauh, misalnya kalau terlalu jauh, kali ini kebetulan dekat ya dengan MA20-nya. Kalau terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan MA20-nya ya, seperti itu ya. Untuk saham-saham yang uptrend, uptrend-nya lumayan tinggi, ya Anda pakai yang paling dekat di MA20-nya. Karena kalau pakai low-nya 1 bulan terakhir mungkin terlalu jauh ya. Jadi ini deret MA juga bisa acuan untuk sabuk pengamannya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang mau buy, apakah masih menarik ya? Kalau jangka pendeknya memang masih cenderung koreksi ya, karena balonnya untuk 1 bulan terakhir dan 3 bulan terakhir sudah di bawahnya 50%. Jadi Anda boleh tunggu aja kalau dia sudah balik lagi ke 50% ke atas, barusan kita buy, atau kalau Anda mau buy sekarang boleh aja untuk jangka menengah, karena dalam jangka 6 bulan terakhir, low dan high-nya itu masih di atas 50% range-nya. Jadi masih cukup menarik kalau untuk jangka menengahnya. Ya kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Nah, BBNI bagaimana Pak Sunar? Ini kan kalau kita lihat 6 bulan terakhir dia low-nya sudah lumayan turun ya seperti itu ya. Di bawahnya 50%. Tapi kenapa kok saya masih hold? Karena average saya nggak terlalu jauh dari 5.000 dari 9.100 ya. Jadi average saya nggak terlalu jauh dari 9.100, jadi saya masih hold. Memang saya cenderung buy on weakness ya, jadi saya cenderung nyicil uh, karena dia masih belum jauh stop loss-nya, belum kena stop loss-nya ya, saya masih hold ya seperti itu. Memang ini masih masih belum ya, masih belum buy. Indikatornya memang masih sell karena dia jangka 6 bulan terakhir dia sudah di bawahnya 50% ya. Tapi kalau Anda sudah punya, kalau atau mau buy weakness boleh aja pakai acuan stop loss-nya 8950 atau maksimum 8650. Itu low-nya 3 bulan terakhir. Kalau dia turun di banyak 8650, lebih baik jual dulu semuanya untuk BBNI. Walaupun memang fundamentalnya masih bagus ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari saham yang saya bahas ini, mungkin yang paling jelek adalah BBNI ya, yang paling jelek ya. Tapi ini masih ada peluang kalau Anda mau tipe-tipe orang yang suka buy di bawah lah seperti itu. Tapi bukan tangkap pisau jatuh ya. Kalau Anda tangkap pisau jatuh mungkin Anda bisa tunggu di 7.000 atau 8.000-an gitu ya. Seperti itu ya. Kalau sekarang sih masih terlalu jauh ya seperti itu. Ini buy weakness terakhir cukup menarik ya seperti itu ya. Oke, BNGA ini yang strong banget ya. Kalau Anda tipe yang nggak suka takut ketinggian, takut ketinggalan, ini nggak cocok untuk Anda, terus terang aja. Kenapa? Karena ini sudah di atas ya, mungkin ini all time hanya 1640 Mas Sunar. Terakhir menguji belum sempat tembus. Tapi kalau dia naik ke atas 1640, bagi tipe yang buy high, sell higher, ini masih bisa ke 2000, masih ada peluang ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut. Kenapa? Jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Yang penting adalah kita pasang trade stop atau stop loss. Karena Anda beli sahamnya, entah itu di tengah-tengah, di bawah, atau di atas ya. Setelah Anda beli, saya nggak mendoakan yang jelek. Tiba-tiba turun drastis bisa saja. Yang penting adalah setelah Anda beli, Anda itu pasang trade stop dan stop loss. Ini yang saya bahas 6 saham ini, yang paling strong banget uptrendnya adalah BNGA ini ya. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar atau akuisisi atau lain-lainnya saya nggak tahu, Anda cek sendiri beritanya. Tapi secara teknikal ini masih strong buy ya seperti itu ya. Jadi masih menarik kalau yang mau tipe buy high sell higher. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBTN ini bagi orang yang suka slow, ini juga performanya masih cukup menarik. Jangka menengahnya kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir itu balonnya atau performanya, saya sebutnya balonnya istilah analoginya. Kalau di bawah 50% berarti balonnya sudah mengempes, sudah nggak menarik ya. Nah, ini masih di atas 50% selama 3 bulan terakhir untuk BBTN ya. Nah, ini masih ada peluang untuk mencapai targetnya yang terakhir resistennya adalah 1350 ya atau 1320-an. Itu hanya hari Jumat ya seperti itu ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1350, target price berikutnya kemana Pak Sunar? 1425, 1572 ya seperti itu ya. Ya memang angkanya nggak bulat ya 1572 ya high-nya ya, karena dia adjustment kalau nggak salah BBTN ini right issue sebelumnya ya seperti itu ya. Jadi angkanya nggak bulat ya. Jadi
Nah, dia mengikuti adjustment dari harga right issue-nya, targetnya. Ya Anda bulatkan sendirilah ya. Kalau 1572 ya berarti ya kurang lebih 1580-an atau 1570-an ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya. Eee, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Playlist-nya atau istilahnya YouTube sekarang itu podcast ya, ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian, tetap semangat.